Haleluya, shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi, kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Sebelum kita memulai segala sesuatunya di sepanjang hari ini, izinkan saya melalui program Bible and Coffee ini. Kenapa program ini namanya Bible and Coffee? Karena saya rindu Bible terlebih dahulu, baru Coffee berikutnya gitu kan. Kerjakan perkara-perkara surga dulu kita lakukan ketika kita bangun pagi. Setelah itu kita akan mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Ada yang mau ngopi, ada yang mau sarapan, ada yang mau langsung berangkat kerja. Tapi terlebih dahulu firman Tuhan harus kita renungkan. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih karena pagi hari ini kembali kami boleh diberikan kepercayaan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kami melakukan segala sesuatunya di sepanjang hari ini, kami tahu betul sepanjang hari ini Tuhan menyertai kami, menopang kami. Dengan firman-Mu kami dikuatkan, dengan firman-Mu kami diberikan keteguhan hati, sehingga apapun yang kami lalui di sepanjang hari ini, kami percaya bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Urapan-Mu ada atas masing-masing kami, di rumah kami masing-masing ya Roh Kudus, sehingga kami mengerti akan firman, dan firman-Mu yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita, yang diambil dalam Ulangan pasal 29 ayatnya yang kelima. Satu ayat kebenaran firman Tuhan kita renungkan pagi hari ini, 29 dari Ulangan ayatnya yang kelima. Firman Tuhan bilang begini, 40 tahun lamanya aku, kata Tuhan, memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Jadi 40 tahun selama bangsa Israel melalang buana masuk ke dalam rancangan Tuhan. Apa rancangan Tuhan? Aku akan memberikan kepadamu suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Selama 40 tahun Tuhan memimpin bangsa Israel. Tuhan ingatkan kembali, selama aku memimpin kamu berjalan di padang gurun 40 tahun lamanya, perhatikan, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu, sepatumu, sendalmu tidak menjadi rusak di kakimu. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita dapati pada pagi hari ini dalam perenungan firman Tuhan dalam Ulangan 29 ayat 5. Saya percaya betul hidup anak-anak Tuhan. Izinkan saya hari ini menyampaikan, sekalipun di masa-masa pandemi, Tuhan tetap pelihara. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tetap memelihara hidup saya. Amin saudara. Karena cara Tuhan unik. Bangsa Israel berjalan 40 tahun di padang gurun, belum ada toko, belum ada mall, apalagi saudaraku, Alkitab mencatat Tuhan bilang sama mereka, kamu, kasutmu, jubahmu tidak rusak 40 tahun. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya hidup anak-anak Tuhan terpelihara. Makanya Alkitab jelas katakan singa muda boleh merana kelaparan. Kenapa singa muda bisa kelaparan? Karena singa muda kurang makan apa, dia bisa cari makanan apa aja. Karena penguasa binatang singa. Di tempat di mana dia menguasai suatu daerah, dia bisa makan apa saja yang dia bisa makan. Dengan kata lain, harusnya singa muda tidak pernah mengalami kekurangan makanan. Tapi Alkitab mencatat, singa muda boleh merana kelaparan. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Wow, kita sangat mengerti betul hidup anak-anak Tuhan terberkati, terpelihara, dan hidupnya terpenuhi dengan hal-hal yang baik. Saya sedang tidak mengajarkan setiap kita teologi kemakmuran. Saya cuma mau mengingatkan saudara bahwa kita punya Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin. Terpelihara. Kalau ada makanan, kalau ada pakaian, Alkitab bilang cukup. Sehingga akhirnya kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, saya berani pastikan engkau akan terpelihara hari demi hari, bulan demi bulan, waktu, tahun demi tahun. Buktinya hari ini kita sudah ada di bulan kedua, di tahun yang baru 2021. Saudara dikasih dalam Tuhan, banyak hal kita lihat bagaimana Tuhan pelihara hidup anak-anak Tuhan, bagaimana cara-cara Tuhan memelihara, menolong setiap kita. Makanya kalau hari-hari ini engkau sedang ragu, hari-hari ini engkau sedang bimbang, back to Bible saudara. Kembali ke firman. Firman Tuhan katakan, burung di udara Tuhan pelihara, yang tidak menabur, bunga-bunga di ladang
Tuhan memperindah. Apalagi saudara dan saya yang Tuhan bilang engkau adalah biji mataku. Filipi 4 ayat 19 Alkitab bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu dan keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi, jangan takut, Tuhan akan menyediakan. Tuhan yang akan mencukupkan. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Masakan Tuhan tidak tolong kita? Masakan Tuhan tidak bela kita? Amin. Jangankan cuma bicara makanan, jangankan cuma bicara pakaian, saudara dikasih dalam Tuhan. Saya percaya kalau Yesus Kristus anak Allah sendiri diberikannya kepada setiap kita, masakan dia tidak mau menolong dan membela kita? Jangan sampai kita terintimidasi. Karena hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang jahat, betul. Tapi selama kita hidup dalam takut akan Tuhan, selama kita hidup mengandalkan Tuhan, wow, saya teramat yakin dan percaya Tuhan pelihara kita, anak-anaknya. Makanya Rasul Paulus jelas bilang dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Makanya Yesus juga bilang dalam Matius 6 ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Yesus bilang semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Yesus bilang Bapamu di sorga tahu bahwa engkau memerlukan semuanya itu. Wow. Dengan kata lain, Bapa tahu kita perlu makan, Bapa tahu kita perlu minum, Bapa tahu kita perlu memakai pakaian, saudara dikasih dalam Tuhan. Bapa tahu bahwa kita perlu rumah untuk tempat kita tinggal, supaya kita tidak kena panas matahari dan tidak kena hujan dan tidak kedinginan. Bapa kita tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Karena itu pagi hari ini, biarlah kita selalu mengingat bahwa sungguh Tuhan yang tetap memelihara kehidupan anak-anaknya. Dasar firman-Nya jelas. Sebagaimana bangsa Israel Tuhan pimpin 40 tahun di padang gurun. Kasut dan jubahnya tidak rusak. Maka saya berani percaya saudara dikasih dalam Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara kehidupan anak-anak Tuhan. Dia adalah Tuhan yang tahu bagaimana memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Kita hidup terpelihara dalam anugerah Tuhan. Jangan sampai kita terintimidasi dan berkata, Tuhan bagaimana sepanjang bulan ini? Saya perlu bayar ini, saya perlu bayar itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dan Tuhan akan mengerjakan apa yang tidak mungkin untuk bisa kita kerjakan. Amin. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Kalau engkau percaya firman Tuhan katakan sesuai dengan imanmu jadi padamu. Kalau engkau percaya maka sesuai dengan apa yang engkau percaya itu yang akan terjadi dalam hidup. Karena itu pagi hari ini biarlah kita selalu mengingat kita punya Tuhan yang mau mati buat dosa-dosa kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang ketika kita sudah diangkatnya menjadi anak-anaknya. Masakan Tuhan tidak tolong kita, masakan Tuhan tidak bela, masakan Tuhan tidak pelihara hidup kita. Lalu bagian kita apa? Yang pertama, bagian kita percaya bahwa kita tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Yang kedua, bagian kita apa? Kerjakan yang bisa kita kerjakan. Jangan malas. Ya kan? Jangan gak kerja, sudah dikasih dalam Tuhan. Kalau ada yang bisa kita kerjakan, lakukan, buat itu. Jangan malas. Jadi yang pertama, kita percaya. Karena Tuhan pasti buka jalan buat kita. Yang kedua, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Jangan jadi orang-orang yang malas. Alkitab bilang belajar kepada semut. Iya kan? Alkitab jelas katakan bahwa orang malas tidak akan pernah bisa makan apapun. Sehingga akhirnya kita mengerti Tuhan mau kita mengerjakan bagian kita. Dan apa yang tidak bisa kita kerjakan, itu yang Tuhan kerjakan. Seorang pekerja patut mendapat upah, Tuhan Yesus bilang. Sehingga pagi hari ini kita mau belajar. Tuhan tetap memelihara kita. Mujizat masih ada sampai dengan saat ini. Dan Tuhan tetap mau menolong kita. Bagian kita percaya, bagian kita tetap melakukan apa yang bisa kita kerjakan. Dan bagian kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Engkau yang tolong kami.
Tuhan yang mampukan kami untuk tetap terus melihat campur tangan-Mu, pembelaan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu kalau hari-hari hidup kami sekarang mungkin sedang mengalami goncangan ekonomi oleh karena pandemik ini. Tapi kami dikuatkan oleh firman-Mu. Kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah orang-orang yang percaya masih ada mujizat. Kami adalah orang-orang yang mengerti bahwa dengan orang hidup takut akan Tuhan, maka kami akan melihat kebaikan di negeri orang-orang hidup. Karena itu hamba berdoa buat setiap anak Tuhan dimanapun mereka berada, yang mungkin hari ini sedang galau, mungkin hari ini sedang bimbang, mungkin hari-hari ini sedang khawatir, takut menghadapi hari esok. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus. Oh Tuhan, tolong mereka sehingga mereka mengalami lawatan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, dan mereka percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup mereka. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Tuhan masih sampai sekarang memelihara hidup saudara dan saya. Dia mati buat kita, maka Dia juga yang akan memelihara hidup kita. Tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati.